Bagaimana? Nggak salah pilihan aku? Paten nggak? Paten nggak wakil presiden kita? Seorang yang lulusan Singapura, lulusan Australia, semestinya lancar bahasa Inggrisnya. Dan minimal TOEFL-nya itu 450. Kebetulan saya juga guru bahasa Inggris. Dari cara Gibran berbicara yang pelangap-pelongo, itu bisa disimpulkan kalau dia tidak bisa berbahasa Inggris. Good afternoon, everyone. Warm greetings from President Prabowo to all of you. Lagian juga apa yang mau dibanggain? Pidato di luar negeri. Ngapain juga? Bahasa Inggrisnya juga nggak jelas, acak-acakan, nggak lancar. Kalau mau tahu bahasa Inggris yang lancar, ini gue ajarin, dengerin. Ini baru bahasa Inggris. Journalism on freedom of speech. How about that? Yes, I think it is time, for us to test our undang-undang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update ya. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang Gibran yang dituduh tidak bisa berbahasa Inggris ya. Nyatanya justru bahasa Inggrisnya di atas rata-rata. Akhirnya banyak neti yang membandingkan ya bahasa Inggris Gibran dengan bahasa Inggris si Dokter Mangkrak yang beberapa waktu lalu sok ke Inggris-Inggrisan. Yang faktanya kacau balau ya, kayak piring pecah. Dari sini kita akhirnya bisa menilai bahwa orang-orang yang suka menghina orang lain itu sebetulnya tidak lebih baik dari orang yang dia hina. Itu adalah fakta ya. Sampai-sampai ada netizen yang menyebut, kasihan sekali ya, perjuangan para tuyul selama 5 tahun dirusak oleh orang yang tidak pernah sekolah hanya dalam sehari saja. Gagal maning son. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Bagaimana? Nggak salah pilihan aku? Paten nggak? Paten nggak wakil presiden kita? Terlalu muda nggak? Gue terlalu tua nggak? Seorang yang lulusan Singapura, lulusan Australia, semestinya lancar bahasa Inggrisnya. Dan minimal TOEFL-nya itu 450. Kebetulan saya juga guru bahasa Inggris. Dari cara Gibran berbicara yang pelangap-pelongo, itu bisa disimpulkan kalau dia tidak bisa berbahasa Inggris. Good afternoon, everyone. Warm greetings from President Prabowo to all of you. And also deep appreciation to the government of South Africa for the warm hospitality and excellent arrangement. Actually, I've just arrived maybe an hour ago. It was a long flight, but I'm really happy to see all of you here. And I think this is a huge step to strengthen our relationship and our commitment to expand collaboration with Africa remains very strong. With collaboration,
the emerging economies can shape the future. Global growth must not only be strong, but also fair and inclusive. The visit of President Ramaphosa a few weeks ago to Indonesia reflects deep cooperation between the two countries. Both presidents agreed to have visa-free entry. So I think this is good news for all of you. No more visa. And also to push trade and investment on agriculture and energy. Indonesia also committed to expand outbound investment in South Africa. South Africa is our strategic partner and gateway to the African market. At the same time, Indonesia also offers industrial capacity, human resources, manufacturing network, technology, and entry to ASEAN market. The launch of Indonesia and South Africa High-Level Business Council demonstrate how government and private sector can work together. I also welcome the signing of MOU on strategic industry today. I hope this will bring great benefits for both countries. In closing, I want to emphasize on our commitment to improve investment and economic cooperation with Africa. So if there are any issues, please inform us. Perjuangan tuyul, sejuta tuyul dalam 5 tahun ambiar oleh satu manusia nggak sekolah hanya dalam 1 hari saja. Dan yang bagian depan tadi ya cukup menyakitkan ya. Bagaimana katanya Pak Prabowo? Bagaimana wakil presiden pilihan saya salah pilih nggak? Ya enggak lah. Ya enggak lah. Terus yang di tengah-tengah saja ya. Itu adalah seorang perempuan ya. Jelas itu adalah anak abah yang mengaku sebagai guru bahasa Inggris. Mengenyek ya, apa menghina gitu ya, menghina Gibran gitu. Katanya nggak bisa bahasa Inggris. Dia mengaku, oh saya ini guru bahasa Inggris. Kalau kau menganggap bahasa Inggrisnya Gibran buruk ya kan, berarti kau guru bahasa Inggris yang buruk karena nggak bisa menilai bahasa dengan baik dan benar. Aduh, lanjut. Yes, I think it is time, for us to test our undang-undang, because we are now act like academician. Actually, I've just arrived. Maybe an hour ago. It was a long flight, but I'm really happy to see all of you here. And I think this is a huge step to strengthen our relationship and our commitment to expand collaboration with Africa remains very strong. Good afternoon, everyone. Warm greetings from President Prabowo to all of you. It is our responsibility. It is a government responsibility to ensure the young generation, the student. Alah, mereka mah kelihatan banget ngapalinnya. Dan pasti itu pertanyaannya udah disetting, udah ada jawabannya. Kalau enggak ya pasti pakai teleprompter. Atau emang itu, kayaknya itu video lama deh. Lagian juga apa yang mau dibanggain, pidato di luar negeri. Ngapain juga? Bahasa Inggrisnya juga nggak jelas, acak-acakan, nggak lancar. Kalau mau tahu bahasa Inggris yang lancar, ini gue ajarin, dengerin.
Ini baru bahasa Inggris. Journalism on freedom of speech. How about that? Yes, I think it is time, yeah, for us to test our undang-undang, yeah, because we are now act like academician, like a scientist. We protected by the laws, national laws, and also global or international. Nah, itu baru bahasa Inggris yang benar, yang lancar, sesuai grammar. Test our undang-undang, lost doll, all the laws. Itu baru. Gimana menurut teman-teman ya? Saya nggak usah menilai ya. Cukup teman-teman silakan menilai sendiri, silakan tulis di kolom komentar terkait bahasa Inggrisnya si Gibran ya, sang wakil presiden Republik Indonesia, wakil presiden kita, dengan bahasa Inggrisnya si Dr. Mangkrak. Our undang-undang. Mana ada bahasa Inggris macam kayak gitu. Udah ngomong seperti anak SD yang baru belajar bahasa Inggris, ya kan? Menganggap dirinya paling Inggris, sok-sokan, dan menganggap Gibran nggak bisa bahasa Inggris, jangka nggak sekolah pulang. Ayo, menurut teman-teman bagaimana? Bagus yang mana? Lanjut. Ini parah nih. Teman-teman, kemarin Pak Jokowi yang telah membuat para keledung-keledung dungu ini meriang. Tenang. Dan sekarang tibalah giliran Mas Wapres yang membuat keledung-keledung dungu ini tersiksa seumur hidup. Kita tahu Mas Gibran atau wakil presiden ini diutus langsung oleh Presiden Prabowo untuk menggantikan beliau menghadiri KTT G20 di Afrika Selatan. Dan kesempatan itu beliau manfaatkan dengan baik, teman-teman. Seakan-akan tidak mau mengecewakan amanat yang telah diberikan oleh Pak Prabowo kepada Mas Gibran, sehingga Mas Gibran memanfaatkan dengan baik, dan itu terlihat ketika Mas Gibran selesai berpidato. Itu apresiasi yang sangat luar biasa dari hadirin atau pemimpin-pemimpin yang hadir di ruangan tersebut, teman-teman. Nah, ini sangat bertolak belakang dengan bahasa Inggris yang dokter itu tuh. Kan kemarin dokter itu mengolok-olok bahasa Inggrisnya Pak Jokowi dan juga Mas Gibran. Nah, nanti akan kita perbandingkan mana yang terbaik bahasa Inggris antara kedua orang ini, teman-teman. Dan yang patut atau yang perlu kita garis bawahi ya, Mas Gibran ini di setiap pidatonya, baik itu pidato menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, beliau tidak lupa menyebut nama Pak Prabowo. Tidak pernah lupa. Dan itu artinya beliau tidak mau melangkahi presidennya. Begitu. Jadi untuk itu mari sama-sama kita saksikan pidato Mas Wapres di KTT G20 Afrika Selatan menggunakan bahasa Inggris, teman-teman. Good afternoon, everyone. Warm greetings from President Prabowo to all of you. And also deep appreciation to the government of South Africa for the warm hospitality and excellent arrangement. Actually, I've just arrived maybe an hour ago. It was a long flight, but I'm really happy to see all of you here. And I think this is a huge step to
strengthen our relationship, and our commitment to expand collaboration with Africa remains very strong. With collaboration, the emerging economies can shape the future. Global growth must not only be strong, but also fair and inclusive. The visit of President Ramaphosa a few weeks ago to Indonesia reflects deep cooperation between the two countries. Both presidents agreed to have visa-free entry. So I think this is good news for all of you. No more visa. And also to push trade and investment on agriculture and energy. Indonesia also committed to expand outbound investment in South Africa. South Africa is our strategic partner and gateway to the African market. At the same time, Indonesia also offers industrial capacity, human resources, manufacturing network, technology, and entry to ASEAN market. The launch of Indonesia and South Africa High-Level Business Council demonstrate how government and private sector can work together. I also welcome the signing of MOU on strategic industry today. I hope this will bring great benefits for both countries. In closing, I want to emphasize on our commitment to improve investment and economic cooperation with Africa. So if there are any issues, please inform us. Here with me is one of our best ministers, vice ministers, and ambassadors, and of course, our friend from Kadin, Indonesia. And we stand open to assist all of you because Africa is the continent that will set the pace of tomorrow. Africa is growing really fast and full of potential. Africa is the future, and Indonesia wants to build that future together with Africa. Thank you. Luar biasa, luar biasa. Yes, I think it is time nih, kita dengar. for us to Bahasa Inggrisnya mati peng. undang-undang. Nah, itu ya teman-teman ya, sudah sama-sama kita dengarkan. Dan teman-teman tentunya bisa memperbandingkan. Makanya Mak Tipeng, jangan pernah merendahkan seseorang. Siapa tahu orang yang kamu rendahkan itu lebih tinggi derajatnya dibanding kamu, Mak Tipeng. Jadi untuk Pak Prabowo, terima kasih banyak ya Pak telah memberikan kesempatan kepada wakil Bapak untuk berbicara banyak di dunia internasional. Loh, ya itu justru ciri-ciri kalau orang suka merendahkan orang lain, sebetulnya orang itu masih sangat rendah. Karena untuk agar dirinya terlihat tinggi, dia harus merendahkan orang lain. Kalau orang itu derajatnya sudah tinggi, nggak perlu dia merendahkan orang lain, dia sudah terlihat tinggi sekali gitu loh. Aduh, awal undang-undang ada aja ya. Ya ini menurut saya adalah momen-momen yang paling lucu ya. Saya lahir sudah lama ya, tahun 1900-an ya. Bukan 90, tahun 80-an lah ya. Jadi saat ini ya sudah cukup dewasa lah gitu. Dan saya melihat momen-momen saat ini ya, 2-3 tahun terakhir, 5 tahun lah terakhir ini adalah momen-momen yang paling bikin ngakak gitu loh.
Selama saya mengerti dunia perpolitikan di Indonesia. Orang yang menganggap orang lain bodoh padahal dirinya nggak salah bodoh gitu loh. Ada aja. Lanjut. Informasi penting untuk ternak abah Indonesia disingkat dengan TAI. Hari ini Mas Gibran sudah berada di Afrika Selatan. Kabarnya kemarin beliau sudah sampai di Johannesburg, ya, di Afrika untuk menghadiri KTT G20 yang ditugaskan langsung oleh Pak Presiden. Ya, KTT G20 tentu itu menjadi ajang internasional rapat negara-negara besar yang di dalamnya ada Amerika, Rusia, 19 negara dan 2 organisasi penting ya. Ada satu Uni Eropa sama Uni Afrika. Nah, tentu pembahasannya di situ sangat luar biasa ya, sangat penting, dan Gibran akan berpidato di situ dan menyampaikan posisi Indonesia di sana. Nah, Gibran yang pidato ini, Mas Gibran ini yang pidato. Itu ya. Sekian informasinya. Nah, gimana? Kalian sudah dengar pidato Mas Gibran, adik-adik? Memang ternak babi ini spesial buat saya, kawan-kawan. Coba lihat komentarnya ini. Ternak babi singkatan dari Barisan Anak Gabah Indonesia, ya. Perlu kalian ketahui, kita melihat bersama-sama bahwa Gibran ini wakil presiden kita, anak dari presiden 2 periode bernama Insinyur Haji Joko Widodo. Dan perlu kalian ketahui juga, Gibran ini adalah wakil dari orang yang bernama Prabowo Subianto, presiden kita sekarang. Menurut hemat saya, Gibran dididik oleh 2 orang itu, ya. Sampaian pidato beliau di Afrika Selatan ini persis apa yang disampaikan bapaknya, tidak kemajon dan tegak lurus dengan Pak Prabowo. Luar biasa, kawan-kawan. Sangat tegas, sangat lugas. Hati-hati kalian, Gibran bisa menjadi pemimpin di masa depan, bisa jadi 2034. Habis kalian semua. Saya mau mengomentari yang bagian depan ya, bagian depan aja. Ternak abah Indonesia disingkat. Ada aja netizen ini ya. Ternak abah Indonesia disingkat TAI. Ini adalah sebuah julukan yang menurut saya paling cocok ya, disematkan kepada para anak-anak abah, yaitu golongan TAI. Lanjut. Africa is growing really fast and full of potential. Africa is the future, and Indonesia wants to build that future together with Africa. Good afternoon, everyone. Warm greetings from President Prabowo to all of you, and also deep appreciation to the government of South Africa for the warm hospitality and excellent arrangement. Ayo ngaku, siapa di antara kalian yang setelah nonton videonya Mas Gibran yang lagi pidato itu pikirnya seperti ini? Ini sejujurnya tuh aku ngerasa miris gitu ya, ngeliat orang Indonesia tuh selalu berpikir bahwa seseorang itu pinter atau enggak dinilai dari dia bisa conversational bahasa Inggris. Padahal kemampuan pemahaman literasi seseorang terhadap bahasa asing itu nggak bisa dinilai cuman dari apakah dia bisa ngomong tanpa teks dan kayak langsung ngomong gitu ya, conversation sama orang lain. Seseorang yang kalau misalkan dia lancar ngomong bahasa Inggris, lancar ngomong bahasa Jepang, ngomong bahasa Cina, bahasa Prancis, bahasa Jerman, atau bahasa Inggris, yaitu karena mereka setiap hari sering menggunakan conversation itu. Termasuk ya kita lancar berbahasa Indonesia karena kita setiap hari menggunakan bahasa Indonesia. Coba bandingin sama misalkan teman-teman kita yang tinggal di luar negeri, terus ketika balik ke Indonesia dia banyak lupa sama kata-kata bahasa Indonesia. Jadi dia nggak bisa ngucapin kata-kata bahasa Indonesianya, biarpun sebenarnya dia ngerti, dia paham, dan kalau misalnya dia baca teks dia tahu itu sebenarnya apa aja. Dan menurutku, kalau misalkan pemerintah kita itu nggak lancar untuk conversational bahasa Inggris sama pihak luar, ya nggak masalah juga. Karena kan memang mereka setiap hari itu tugasnya adalah mengurus kita Indonesia. Mengurus hal-hal yang berhubungan dengan Indonesia. Dan sudah pasti ketika dia berbicara sama staff-staffnya itu nggak pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia.
Jadi jelas yang nempel di dalam kepalanya itu adalah kata-kata bahasa Indonesia. Kata-kata bahasa asing kalau misalkan dia baca literasinya gitu, baca misalkan dokumen dari luar negeri, entah bahasa Inggris, entah bahasa yang mungkin mereka kuasai yang lain gitu ya, mereka ngerti. Tapi kalau misalkan buat conversational ya, itu harus dilakukan setiap hari supaya bisa keluar begitu aja, refleks. Yang penting, pemerintah kita dalam menjalankan tugasnya itu bisa memberikan manfaat yang baik buat rakyat Indonesia. Dan termasuk juga dalam kegiatan sehari-hari. Misalkan teman kalian itu nggak lancar untuk konversasional bahasa asing, ya udah nggak apa-apa juga. Karena kan kalian perlunya berbicara sama dia, berkomunikasi sama dia. Kalian masih punya bahasa Indonesia. Yang penting komunikasinya bisa tetap lancar. Nggak usah merendahkan orang lain karena mereka kelihatannya nggak bisa konversasional bahasa asing atau bahasa Inggris. Dan percuma juga kalau misalkan ada orang yang bisa tiba-tiba lancar ngomong bahasa Inggris atau nyeplos bahasa Inggris tapi ya isinya kosong. Kayak yang ini. Di usia aku saat ini, ya 29 my age ya. Tapi aku tetap masih merindukan apresiasi karena basically ya aku seneng musik gitu, walaupun kontroversi hati aku lebih menyudutkan kepada konspirasi kemakmuran yang kita pilih ya. Ya sorry itu saya kalau misalkan ada orang yang tertarik sama yang kayak tadi gitu contohnya, itu cuman orang-orang yang bermental inlander. Yang mana orang-orang mental inlander ini selalu beranggapan kalau misalkan sesuatu yang berhubungan dengan asing itu sesuatu yang lebih hebat, lebih baik, dan merendahkan negaranya sendiri. Tapi ya sejujurnya ya, dengan ngelihat perkembangan Indonesia saat ini, di mana Indonesia itu kelihatan perekonomian maju. Termasuk kan tahu nggak sih, kalau misalkan utang negara kita udah berkurang dari 9.000 triliun jadi 7.000 triliunan. Dan bahkan kayak negara-negara asing itu mulai merapat ke Indonesia supaya bisa dapat kerjasama. Jadi aku malah berharap, misalkan negara-negara asing supaya bisa bekerja sama-sama Indonesia, mereka belajar bahasa Indonesia. Justru jangan kita manjain pakai bahasa Inggris, biarin mereka yang belajar. Tunjukin kalau misalkan posisi kita tuh lebih di atas dan kalian yang harus mohon-mohon supaya bisa kerja sama-sama kita. Dan terakhir nih, buat kalian-kalian yang suka protes sama pemerintah, nggak suka sama pemerintah, terus dia tuh sengaja ngomongnya pakai bahasa Inggris biar pada nggak tahu gitu orang-orang yang kalian anggap gak sesuai sama pemikiran kalian. Mending perdalam dulu kemampuan berliterasi bahasa Indonesianya. Terutama kemampuan kognitif buat membaca literasi bahasa Indonesia. Karena sering banget aku lihat orang-orang yang pada protes sama pemerintah dengan sok-sokan pakai bahasa Inggris ini, awal mula kesalahpahamannya itu berasal dari ketidakmampuannya untuk ngerti literasi bahasa Indonesia itu sendiri. Gini loh ya, ketika misalnya orang berbicara, kemudian sesekali melihat di catatan atau teks yang dia bawa, itu bukan berarti orang tersebut bodoh. Tapi orang tersebut justru menyadari manusia itu tempatnya khilaf, salah, dan lupa. Ya, kalau yang disampaikan itu cukup panjang, maka dia membawa catatan, kemudian dia berbicara. Nah, teksnya ini hanya digunakan sebagai sebagai alur gitu ya. Habis ini ngomong apa, agar tidak morat-marit ya, ngalor ngidul, bulet-bulet. Nah, itu bukan berarti orang seperti itu orang yang tidak menguasai persoalan, bukan, tapi orang yang sangat hati-hati. Ya, dan ini adalah forum G20 gitu loh, G20. Kalau misalnya nih Gibran ngomongnya ngalor ngidul, nggak jelas begitu kan, nah itu kan nggak lucu. Tapi jangan dianggap karena sering melihat teks, Gibran dianggap nggak bisa bahasa Inggris atau nggak menguasai persoalan. Bukan seperti itu ceritanya ya, tolong cerdas sikit ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.